Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita masuk pada permasalahan yang ke-10 atau tradisi yang ke-10 dari kitab Masailul Jahiliyah. Berkata Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah, al-mas'alatul ashirah, masalah yang ke-10, al-istidlalu ala butlanid din bi qillati afhami ahlihi wa adami hifdzihim. Orang-orang jahiliyah mereka berdalil atas batilnya sebuah atas batilnya suatu agama, ala butlanid din biqillati afhami ahlihi wa adami hifdzihim, dengan alasan kurangnya pemahaman dan tidak mempunyai hafalan para pengikutnya. Yakni orang-orang jahiliyah menganggap suatu agama itu dinyatakan batil apabila para penganutnya adalah orang-orang yang kurang pemahaman atau tidak punya hafalan. Naam. Nah, ini anggapan mereka. Anggapan mereka bahwa orang kalau dia itu berada di atas kebenaran, mestinya dia itu hafalannya kuat. Mestinya dia itu punya pemahaman yang hebat, begitu kata mereka. Padahal telah dimaklumi secara bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan tingkat kecerdasan pada manusia itu dengan level yang berbeda-beda. Ada orang dia kuat hafalannya, ada orang gak terlalu kuat juga hafalannya, ada orang yang dia sangat cerdas sekali, ada juga yang tidak terlalu begitu cerdas, dan atau bahkan mungkin dia berada pada level yang paling bawah, yaitu susah sekali, lambat sekali dia dalam memahami atau dalam menghafal. Ya karena akal manusia itu berbeda-beda. Allah menciptakan akal manusia itu sesuai dengan level-levelnya, sehingga cerdasnya akal, kuatnya hafalan itu bukan jaminan bahwa kemudian dia berada di atas kebenaran. Ya, kita lihat ada orang-orang yang hebat, dia punya sederetan titel di belakang namanya, atau bahkan ada doktor, profesor, tapi untuk membedakan jilbab dan cadar saja nggak bisa, nggak tahu. Dia ada profesor, pintar, tapi soal agama ya sholat saja nggak pernah. Pintar, profesor, doktor, tapi mengikuti aliran-aliran sesat, ya, kelompok-kelompok sempalan dan seterusnya. Maka itu bukan menunjukkan bahwa akal yang cerdas misalnya, kemudian pemahaman yang bagus misalnya, itu bukan menunjukkan semata-mata orang itu berada di atas kebenaran. Ya kita akui akal ya penunjang, kecerdasan itu penunjang, pemahaman yang baik penunjang. Tapi kalau akal yang cerdas, pemahaman yang baik, kemudian akal dan pemahamannya itu dikedepankan daripada nas, maka juga tidak bermanfaat kecerdasannya itu. Karena tingkat keselamatan seseorang itu bukan berada pada akal yang cerdas, tapi berada pada ketakwaan dia. Nah, takwa itu tidak perlu sampai dia itu harus cerdas. Takwa itu ya cukup dia ikhlas karena Allah, dan dia melakukan amalan yang benar sesuai petunjuk Nabi. Sudah selesai, ya. Naam. Maka kaidah orang-orang jahiliyah ini sama dengan kaidah para pendahulu mereka. Kaidah orang-orang jahiliyah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan kaidah para pendahulu mereka dari kalangan orang-orang kafir. Ya seperti di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, ya. Ya di mana orang-orang atau kaum orang-orang kafir di kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam itu mereka menolak ajakan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam dengan anggapan yang sama. Nah di sini Asy-Syaikh membawakan dalilnya. Ayat surat Hud ayat yang ke-27. Ini adalah kisah yang berkaitan dengan kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam. Ya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kaqaulihim badiyar ra'yi, seperti ucapan mereka badiyar ra'yi, yang dangkal pemikirannya.
itu tidak memiliki pemikiran gitu. Ya, mereka menuduh para rasul, mereka menuduh pengikut para rasul dengan tuduhan yang demikian adanya. Nah, sebab itu kita lihat ya, ayat ini adalah ayat mengenai ucapannya kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Ini sudah kita singgung di pelajaran tafsir ya, surat Hud. Nah, sekarang kita masih berada pada surat Hud dalam pelajaran tafsir ya. Nah, itu ketika mereka berkata ya kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kata mereka, wa ma naraka taba'aka illa alladzina hum aradiluna. Itu kami tidak melihat engkau ini kecuali para pengikutmu itu ya hanyalah orang-orang yang badir ra'i, itu yang tidak punya pemikiran, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dangkal pemikirannya gitu. Badir ra'i. Itu mereka menuduh para pengikut Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nah ini, maka kita katakan ya ikhwan bahwa sifat membanggakan diri dengan apa yang ada pada dirinya dengan maksud untuk kesombongan itu merupakan sifatnya para pembangkang dari kalangan orang-orang fasik, dan itu sudah ada sejak zaman dulu kala, di mana para musuh-musuh Allah itu mereka berbangga di hadapan para pengikut para nabi dengan mengatakan mereka itu kuat, mereka itu cerdas, mereka itu hidup makmur, mereka itu paling bagus perabot-perabot mereka, dan seterusnya. Nah ini gaya mereka itu sama, berbangga dengan apa yang ada pada dirinya untuk menolak kebenaran. Untuk menolak apa? Kebenaran. Dan inilah hakikatnya kesombongan, yaitu batarul haq, dia menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan dia meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain karena dia punya sesuatu yang lebih dan dia lakukan itu dengan maksud supaya dia menolak apa yang ada pada orang itu. Supaya apa-apa yang disampaikan oleh orang itu semuanya bagi dia nggak berfaedah. Kenapa ya antum aja kayak gitu ya, kamu orang cuma orang fakir, cuma orang nggak punya jabatan, cuma rakyat jelata, mau ngomong apa? Anak ini ya kayak gini walaupun belum tahu baca bapak raja, ya anak kayak gini walaupun belum tahu tulis, ini anak ini tua-tua adat, anak walaupun kayak gini ini anak punya jabatan, anak gitu. Kamu siapa? Anak kemarin gitu. Nah ini dalam rangka apa? Dalam rangka menolak kebenaran. Naam. Mereka subhanallah ya, sifat-sifat seperti itu ada dari zaman ke zaman, dilakukan oleh para penentang kebenaran. Mulai dari mereka menolak atau merendahkan kaum muslimin, mulai dari sampai pada kaum muslimin, kemudian pada para
pengikut kebenaran. Apa itu? Quran sunnah ya gitu ya. Kemudian apa itu ulama? Ulama itu Quran sunnah apa itu? Kami juga punya ulama kami hebat ya. Demikian dan demikian. Terus begitu sepanjang masa. Nah, ini sifat orang-orang jahiliyah. Padahal subhanallah, tidaklah diragukan bahwa para ulama yang beramal dengan ilmu mereka itu adalah sebaik-baik manusia setelah para rasul. Ya. Sebaik-baik manusia setelah para rasul. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan tentang mereka ya, di dalam hadis, ya man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari dalam jalan itu ilmu, niscaya Allah akan membuat dia menempuh jalan ke surga Allah azza wa jalla. Fa innal malaikata la tadau ajnihataha riddan li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho kepada para penuntut ilmu, kepada orang yang mencari ilmu. Fa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya seorang alim itu senantiasa beristighfar memohonkan ampunan kepadanya makhluk yang ada di langit dan di bumi. Hatta al-hitanu fil ma', sampai ikan di dalam lautan sekalipun. Ikan buas, ikan besar, itu pun memohon ampunan ya kepada Allah untuk seorang alim, orang yang alim. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan seorang alim jika dibandingkan dengan seorang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan terhadap seluruh bintang. Kalau kita banding bulan dengan bintang ya, bintang itu ya walaupun banyak ya cahayanya untuk diri sendiri. Bulan sekali terang, wah terang bumi. Ya, nah itulah orang alim. Kalau orang ahli ibadah ya untuk dirinya sendiri. Kalau orang alim begitu dia orang alim, maka keberadaannya itu bermanfaat sebagaimana bermanfaatnya cahaya rembulan. Ya. Nah ini hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Allama Albani rahimana wa rahimahullah. Kalau di dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib ya, dihasankan oleh Syekh Albani rahimana wa rahimahullah. Dan beliau kalau di dalam Sunan Tirmidzi ya, beliau mensahihkannya dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Ya ala kulli hal, kita katakan bahwa kebiasaan orang-orang jahiliyah yang mereka menganggap para ulama dan orang-orang saleh
serta para pengikut mereka yang berdiri di atas al-haq sebagai orang-orang yang tidak memiliki pemahaman, orang yang punya pengetahuan dangkal, orang yang kurang baca, orang yang istilah sekarang itu katakan mainnya kurang jauh. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan batil yang mirip dengan ungkapan-ungkapan jahiliyah dalam mendiskreditkan kebenaran dan para pembawa kebenaran. Maka kita katakan, barang siapa yang masih menganggap orang-orang yang berada di atas kebenaran dan menganggap kebenaran itu sebagai para pengikutnya adalah orang-orang yang dangkal pemikirannya, dikasih label-label yang jelek, salafi itu katanya salah pilih, ya, atau salafi itu talapi, ya. Nah, ini dalam rangka apa? Mendiskreditkan orang-orang yang komitmen di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ya, karena apa? Tidak sejalan dengan keinginan mereka. Maka kita katakan mereka-mereka ini ada pada diri mereka ciri-ciri atau tradisi orang jahiliyah. Ya, nah, karena ya ikhwan, kebenaran itu tidak melihat pada seberapa besar orang itu dia punya pemahaman, seberapa kuat orang itu punya hafalan. Karena yang namanya orang alim itu bukan karena banyaknya hafalan, bukan karena banyaknya ilmu, tapi karena dia beramal dengan ilmunya. Banyak ilmu semata tapi tidak beramal juga binasa. Ya, maka dari itu orang yang dia punya ilmu kemudian dia beramal dengan ilmunya, walaupun pemahamannya tidak sehebat ya orang-orang yang mungkin dikatakan ilmuwan, cendekiawan dan seterusnya, tapi kalau dia memanfaatkan, mengamalkan ilmunya dalam kehidupannya, maka itulah jalan keselamatan. Dalam beribadah dia ikhlas untuk mencari ridha Allah, kemudian dia berusaha semampunya untuk sesuai dengan petunjuk Nabi, maka itu sudah cukup. Sudah cukup. Tidak perlu dia harus menghafal Sahih Bukhari, menghafal Alfiyah Ibnu Malik dalam ilmu nahu. Ya, tidak perlu sampai dia harus menghafal ratusan hadis, ribuan hadis. Nah, itu manusia punya level beda-beda. Tapi itu bukan kunci atau bukan satu-satunya jalan yang menunjukkan bahwa orang itu berada di atas kebenaran. Nah, kebenaran dan jalan keselamatan itu terletak pada ketakwaan. Ketakwaan dalam pengertian niatnya baik dalam beramal dan amalannya benar sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesimpulannya dalam bab ini ya ikhwan, bahwa orang-orang jahiliyah itu mereka menganggap kebenaran itu terletak pada pintarnya seseorang, pada kuatnya hafalan seseorang. Padahal kebenaran itu bukan terletak pada itu. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas dan akal manusia itu bertingkat-tingkat. Dan Allah tidak meletakkan agama pada akal. Ya kalau Allah meletakkan agama pada akal, ya maka kita sepakat bahwa yang paling cerdas itulah yang benar. Kan gitu. Yang paling pintar itulah yang benar. Kenapa? Ya karena agama itu pada akal. Jadi semakin pintar akal seseorang, ya semakin dia selamat. Tapi Allah tidak meletakkan agama pada akal. Agama itu wahyu. Berapa banyak
perkara-perkara yang ada di dalam agama yang tidak mampu dipikirkan oleh akal manusia. Ya, maka kita katakan agama itu wahyu, ketaatan kepada wahyu. Jadi bukan terletak pada kepintaran, tapi terletak pada ketaatan kepada wahyu. Nah, ini tentu menyelisihi prinsip jahiliyah. Demikian akhunna fiddin azani Allah wa iyyakum, inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.